Permisi Bapak. Perkenalkan, nama Bapak siapa? Nama saya Andi. Ya, Bapak kan kenal sama saya. Ya, masa Bapak nggak kenal? Saya ketemu sama saya kapan Pak? Tahun yang lalu. Ya, perkenalkan, nama saya perawat Agus ya Pak ya. Iya. Nah, di sini tujuan saya datang ke sini adalah berbincang dan membantu Bapak mengenali serta mengontrol halusinasi yang Bapak alami. Apakah Bapak Sedia. bersedia? Iya. Apa yang membuat Bapak merasa seperti itu? Saya masih mendengar suara-suara. Masih mendengar suara-suara Pak? Iya. Baik Pak, jadi masalah yang dirasakan adalah mendengar suara yang tidak didengar orang lain ya. Iya. Nah, nanti kita akan berbincang sekitar yang mungkin 7 menit lah ya Pak. Apakah Bapak setuju? Setuju. Nah Pak Andi, suara seperti apa yang biasanya Bapak dengar? Saya biasanya mendengarkan suara perempuan Perempuan dan kesakitan. yang sedang kesakitan. Iya. Kapan suara itu biasanya muncul Pak? Malam hari atau ketika saya sedang sendiri di kamar. Apa yang Bapak rasakan setelah mendengar suara itu Pak? Tegang. Tegang, Bapak merasa tegang. Terus biasanya yang Bapak lakukan ketika suara itu muncul itu apa Pak? Ke kamar mandi. Jadi Bapak mengalami halusinasi pendengaran ya, Iya. berupa suara perempuan yang sedang kesakitan setiap hari ya Pak ya? Hampir Hampir sama. setiap hari, terutama saat sendiri dan membuat Bapak takut. Benar Iya. gitu? Nah Pak Andi, ada beberapa cara untuk mengontrol halusinasi. Hari ini kita akan belajar cara pertama, yaitu menghardik halusinasi ya Pak ya. Nah, bagaimana itu caranya Pak? Tahu. Nah, saat suara itu muncul, Bapak katakan dengan tegas, pergi, dengan ada membentak ya Pak ya. Seperti itu. Saya tidak mau mendengar kamu itu tidak bisa seperti itu loh Pak. Coba Bapak lakukan. Pergi. Kamu itu tidak nyata. Nah, bagus Pak. Bisa lebih tegas lagi Pak Andi. Pergi. Ya bukan saya yang diusir ya Pak ya. Tapi Bapak itu sangat baik. Jika suara muncul lagi, Bapak bisa melakukan secara berulang kali ya Pak ya. Oke. Nah, selain menghardik, Bapak juga bisa mengurangi halusinasi dengan melakukan kegiatan seperti menyapu, terus membaca, berbincang-bincang dengan teman, ataupun beribadah ya Pak ya. Iya. Kadang ya Mas, ketika saya kan dari malam-malam, Hmm. saya mau berbincang dengan teman tapi teman udah pada tidur. Mau menyapu, masa nyapu malam-malam? Iya. Itu gimana Mas? Ya Bapak bisa beribadah di situ. Misal Saya- Bapak lupa belum sholat isya, udah dan bisa dilakukan sholat sunnah yang lain Pak. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah terus saya itu merasa senang sekali Pak mau bekerja sama dan dapat mempraktekkan secara menghardik dengan baik ya Pak ya. Oh. Nah setelah kita berbincang-bincang, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Saya merasa lebih tenang dan memahami apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Oke baik Pak Andi, coba Bapak sebutkan kembali apa yang harus dilakukan ketika suara wanita itu muncul. Saya harus menghardik. Contohnya seperti apa Pak? Pergi. Nah baik, itu bagus Pak Andi ya. Iya. Terus nanti kalau misal ada suara lagi, Bapak boleh mengisi kegiatan dengan yang hal positif ya Pak ya. Iya. Nah, untuk pertemuan berikutnya Besok di sini nggak apa-apa. ini nggak apa-apa. Nah nanti kita belajar cara mengontrol halusinasi yang lain, Iya. yaitu bercakap-cakap dengan orang lain dan melakukan aktivitas tertentu ya Pak ya. Iya Mas. Nanti saya kesini lagi jam 9 bisa. Bisa. Oke, atas kerjasamanya Pak Andi ya. Iya. Saya mohon izin mundur diri. Iya. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Mas. Lanjut toh.